Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar di hari ini? Dahsyat, Luar biasa. yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di pagi hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan Yesus karena kesempatan ini yang diberikan oleh Tuhan. Kita sebagai Komisi Pelayan Anak Jemaat Genung Immanuel Lola akan melaksanakan lagi ibadah di minggu pagi ini, dan biarlah adik-adik kita persiapkan hati pikiran kita untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan sendiri. Nah, adik-adik tentunya kita akan membuka dulu dengan doa. Untuk itu adik-adik kunci tangan semua, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh ada lagi sampai saat ini. Kami boleh bernafas lagi sampai saat ini. Itu semua anugerah Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah pertemukan lagi kami satu dengan yang lain di tempat ini. Kami akan melaksanakan tugas pelayanan kami. Kami akan melaksanakan ibadah di hari Minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Layakkan kami semua Tuhan, agar kami boleh benar-benar mengikuti ibadah di hari Minggu ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah Engkau persiapkan kami semua, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, adik-adik yang akan melayani, guru-guru sekolah minggu yang akan melaksanakan tugas, alat-alat yang akan kami pakai, biar Engkau berkati, dan Engkau berkati juga adik-adik yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, yang akan melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah kami di saat ini, kami hanya taruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa yang selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu yang suci kudus, agar kami layak untuk selalu disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan melakukan lagu penyembahan, yaitu lagu Kasih Mama. Terima kasih.
Saat ini kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati kami semua agar kami benar-benar memahami firman-Mu di saat ini. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka bersabar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu setahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Dan untuk ayat hafalan kita di dalam Yesaya 52 ayat 7a. Dan sebagai tema kita saat ini adalah membawa kabar baik. Karena kita adalah hasil dari kabar baik itu sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang percaya di Yerusalem terancam penganiayaan, mereka menghindar adik-adik, mereka mencari tempat yang lebih aman. Karena itulah satu-satunya tindakan yang paling bijak dalam keadaan mereka saat itu. Dan salah satu tempat yang mereka tuju adalah Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan
karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Encik punya pertanyaan buat adik-adik. Siapakah rasul yang memberitakan Injil di Antiokhia? Ya benar, Barnabas. Dan apa sebutan orang-orang percaya di Antiokhia? Mereka disebut apa? Iya, disebut Kristen. Nah, adik-adik, lewat cerita firman Tuhan ini kita diberikan pengajaran bahwa kita tidak harus takut untuk memberitakan firman. Marilah mulai saat ini kita perbiasakan diri kita untuk kita berani untuk menceritakan hal-hal yang baik tentang apa saja. Kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus sudah pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip dip, hidungku dapat bersih, haji. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip dip, hidungku dapat bersih, haji. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan hingga di saat ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bernyanyi, untuk boleh berdoa, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami pelajari di saat ini boleh memberikan semangat lagi bagi kami untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami lewat perilaku kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, kasih setia Tuhan selalu boleh menguatkan kami untuk kami membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus bagi semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat ini Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua di rumah, juga bagi guru-guru sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan ya Tuhan, dalam kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sekalipun kami sering dan selalu
melakukan kesalahan, melakukan dosa, Tuhan Yesus selalu menunjukkan kasih dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, di hari-hari yang akan datang, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi teladan dimanapun kami pergi dan berada. Kami boleh membawa kabar keselamatan yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan, untuk kami bagikan bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami, bagi semua orang yang nanti akan bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Anci undang berdiri. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Nah, demikianlah adik-adik, ibadah di hari Minggu ini telah selesai. Tentunya Enci yang bertugas menyampaikan banyak terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Immanuel.